Saudara, kita membahas dua hal yang kelihatannya berbeda hubungan dan kita dapat menyatukannya dalam suatu kesatuan, yaitu antara firman Tuhan dengan filsafat. Di dalam sejarah filsafat kita mengenal ada era filsafat skolastik yang dimiliki oleh para ilmuwan, rohaniwan, filsuf dari kalangan gereja. Filsafat ini menekankan filsafat Yunani kuno itu di dalam konteks Kristiani, iman Kristen. Dan mereka mempelajari Alkitab melalui pendekatan pemikiran ilmiah filsafat Yunani kuno itu. Dan mereka dapat melakukannya meskipun banyak kelemahan yang akhirnya dianggap sebagai abad kegelapan di dalam sejarah filsafat, oleh karena semua pemikiran bebas itu diredusir oleh gereja dan harus mentaati kehendak gereja, sehingga muncullah era Renaissance disusul dengan abad pencerahan. Kita mempelajari hal ini dari sejarah yang kita pelajari tentang kasih setia Allah kepada bangsa Israel yang naik turun. Sifat-sifat bangsa Israel itu terkadang setia, terkadang tidak. Yang setia itu diselamatkan dan diberi berkat berkelimpahan. Namun yang tidak setia itu dibinasakan. Sehingga terkesan bahwa kasih Allah itu ada yang bersifat secara kelompok, ada suatu bangsa. Namun ketika bangsa itu memberontak dipimpin oleh raja-raja yang dikenal di Samaria atau Israel Utara maupun Israel Selatan atau Yehuda, raja-raja yang memberontak itu dihukum oleh Tuhan. Namun di antara mereka ada orang-orang yang diselamatkan. Bahkan munculnya nabi-nabi itu sebagai bukti tanda ada orang yang setia pada Tuhan dan mereka turut dalam pekerjaan Tuhan untuk mengamarkan kebenaran pada raja-raja. Dan ketika raja itu bertobat, banyak orang yang ikut menjadi bertobat dan mereka bangsa Israel diselamatkan. Demikian berarti ada yang namanya kelompok dan ada yang namanya individu. Ketika suatu kelompok dikasihi oleh Tuhan, maka akan berlaku terus hal itu. Dan pada saat yang sama terjadi penyaringan terhadap individu-individu yang setia dan yang tidak. Dan yang tidak setia dibinasakan. Murtad, kematian, sakit, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mati dalam kondisi tidak percaya. Namun di antara yang tidak setia itu ada sekelompok atau orang-orang yang setia. Mereka yang mendapatkan keselamatan. Nah, dari semuanya itu berpikir bagaimana sesungguhnya kasih Allah kepada manusia itu mempunyai standar penilaian terhadap sifat Allah. Bagaimana? Allah apakah sepenuhnya baik dan benar? Nah, yang pasti dari situ Allah itu tidak semata-mata mengaku bahwa ia menyukai kebenaran dan mengajak manusia untuk adil sikapnya dan mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Nah, di sini apakah Allah yang suka marah pada yang tidak benar, lantas dia hanya memberkati yang benar itu, adalah Allah yang sempurna dan tidak tergoyahkan dalam mencontohkan sifat demi sifat yang dikatanya Allah itu adil, Allah itu pengasih, Allah itu pemurah, dan seterusnya. Nah, yang pasti dua sifat Allah ini seperti dua sisi mata uang. Pada saat yang sama Allah itu adalah Allah yang Maha Pengasih. Namun pada sisi yang satunya Allah itu adalah yang adil. Nah, pada saat ini apakah dua hal ini, adil dan kasih itu, yang bertolak belakang, tidak melunturkan sifat-sifat Allah yang kudus, setia, benar, dan mengasihi? Nah, hal ini
sering menjadi perdebatan di antara kita. Namun bagaimana dengan ayat Alkitab mengatakan hal itu? Kita sudah mempelajari tentang Mazmur, yang puisi-puisi yang ditulis Raja Daud dan para pemazmur yang lain, menceritakan tentang bagaimana perasaan mereka yang terdalam pada Allah dan pujian mereka dan segala hal yang bersifat perenungan mendalam dalam puisi. Di dalam Mazmur 92 ayat 16 dikatakan, tidak ada kecurangan padanya, bahwa itu Allah adil dan pengasih. Dan di dalam Sefanya kita juga sudah belajar tentang kitab Sefanya, dikatakan bahwa Allah tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Ia tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Dalam Sefanya 3 ayat 5. Nah, di sini ada perbedaan karakter Allah dan karakter manusia yang menyukai ketidakadilan. Dari hal ini kita dapat mengerti bahwa Allah itu pemarah, penghukum, dan cemburu hanya kepada orang yang tidak berbuat adil dan benar. Adalah suatu filsafat barat yang mengatakan pada saat yang bersama seseorang tidak dapat melakukan suatu hal yang berbeda. Suatu hal juga tidak bisa bersifat berbeda, bertolak belakang pada saat yang sama. Jadi kebenaran itu harus bersifat menyeluruh. Jadi menembus ruang dan waktu. Jadi tidak bisa. Kebenaran itu hanya temporer. Kebenaran itu hanya pada suatu kesementaraan. Dan dia dibatasi oleh ruang pada tempat tertentu. Tetapi di tempat lain tidak. Tidak demikian. Kebenaran di mana-mana harus benar. Dan kapanpun harus benar. Istilahnya, apapun makanannya, minumannya adalah air putih. Nah, begitu saudara. Itulah kebenaran. Apapun makanannya, minumannya paling enak dan segar adalah air putih. Kan begitu saudara. Itulah kebenaran. Nah, ini ada semacam ilustrasi. Nah, antara kebenaran dan keadilan dengan kasih sayang itu sangat menyatu. Ketika Allah menghukum orang, berarti orang yang dihukum itu adalah melakukan ketidakbenaran. Bagaimana Allah yang benar mau mengasihi orang yang tidak benar? Oleh karena mereka melanggar, tidak bisa pada saat yang bersamaan. Jadi harus satu frekuensi. Allah benar, orang itu benar. Allah memang mengasihi mereka. Dan mereka apakah mau mengasihi Allah pula pada saat yang sama, pada ruang yang sama, pada waktu yang sama. Seperti Allah mengasihi mereka. Kalau mereka mengasihi, maka mereka akan menurut hukum Allah. Mereka akan menurut perintah Allah. Mereka akan berkomunikasi dengan Allah. Di situ akan terjadi satu kebenaran yang satu frekuensi. Nah, ini kita pendekatan dari konten di channel Yonatan Raharjo adalah tentang filsafat. Maka hal ini dapat kita bandingkan dengan pemikiran yang paling menonjol dari seorang Perancis, yaitu Maurice Blanchot. Adalah seorang penulis dan kritikus Perancis sesudah Perang Dunia Kedua yang paling menonjol. Ia memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap Foucault, Michel Foucault, dan banyak lainnya. Tulisan-tulisan kritisnya itu dapat memberi kita suatu pesan bahwa hal ini tidak terlalu banyak mengganggunya bila seseorang menulis itu dilandasi oleh karena sejarah, kurikulum vitae, anggapan orang lain, pengaruh lingkungan, dan lain sebagainya. Itu bagi dia tidak mengganggu. Meskipun dia tidak dianggap sebagai seorang penulis sejati, oleh karena kurikulum vitae-nya tidak disebarkan di dalam media-media dan diketahui oleh orang. Dan dia tidak masuk dalam kelompok komunitas-komunitas yang mengkatabilise atau mengungkapkan data-data tentang kepenulisannya. Hal itu bagi Maurice Blanchot tidak berpengaruh, tidak membuatnya khawatir, meskipun
dia tidak ikut di dalam suatu komunitas yang mendongkrak popularitas sehingga dia tidak mendapat kejuaraan, tidak mendapat anugerah, tidak mendapat penghargaan dari komunitas kelompok penulis misalnya. Hal itu bagi Maurice Blanchot tidak ada pengaruhnya dalam dunia kepenulisannya. Karena ia melihat bahwa menulis itu adalah sebuah tindakan otonom dan yang merupakan hasil dari biografi, curriculum vitae dan pengakuan-pengakuan itu tidak ada hubungannya sama sekali dalam membantu seorang pembaca untuk memecahkan teka-teki dalam karya sastra yang sejati. Demikian juga tentang Allah. Dia yang begitu kasih, sayang, dan sabar dengan segala macam sejarah manusia dan sebagainya. Sejarah-sejarah itu umumnya disusun oleh penguasa. Siapa yang menang dalam peperangan sejarah, itulah yang menyusun sejarah. Sehingga dikatakan Allah yang adil itu adalah Allah yang kasih. Tidak demikian menurut kelompok orang lain yang menganggap tidak demikian. Yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kejam. Allah itu adalah Allah yang cemburu. Allah itu bukan Allah yang kasih. Karena buktinya dia membunuh semua orang yang tidak dikasihnya dan tidak berkenan di hatinya. Bagi Allah, sesuai dengan prinsip Maurice Blanchot itu, tidak ada pengaruhnya. Karena kenyataannya sejarah yang lain mengatakan bahwasanya perlindungan Allah kepada bangsa Israel yang dari turun-temurun memilih mereka dan dengan kesetiaannya Allah tetap mengasihi mereka meskipun mereka naik turun berdosa. Mungkin ada yang dibinasakan secara pribadi, tetapi secara umum atau bangsa mereka tetap dikasihi Allah dan Allah tetap kasih kepadanya. Nah, seperti inilah bahwa anggapan-anggapan orang lain banyak yang berbeda tentang Allah itu tetap tidak ada pengaruhnya. Seperti Maurice Blanchot itu mengatakan bahwa tulisan itu sejati tidak terpengaruh oleh biografi, pengakuan oleh orang lain, penghargaan oleh orang lain, lomba-lomba, dan kurikulum vitae sekalipun. Nah, sikap dia Maurice Blanchot dalam masalah yang terkait dengan biografinya merupakan bagian penting dalam proyek sastranya. Dia tahu biografinya yang menyusun adalah dia sendiri. Tetapi biografi itu bisa dipandang secara berbeda oleh orang lain. Maka yang penting bukan biografi itu disusun bagaimana. Tetapi kenyataan faktual dari tulisan-tulisannya itulah yang berbicara secara langsung kepada pembaca. Bagi Maurice Blanchot, objek sastra adalah satu dan pada saat yang sama tidak dapat diturunkan nilainya, direduksikan, dan ke penjelasan sosiologis atau psikologis tidak bisa diturunkan ke penjelasan psikologis dan psikologis. Dan ini kita tahu hal itu bersifat tidak tentu. Di sini tidak pernah mungkin menggali kembali semua makna dan arti suatu naskah sastra. Artinya apa? Sejarah sastra Allah di dalam kasih penyertaannya itu tidak dapat diturunkan dalam penjelasan sosiologis dan psikologis, apalagi oleh orang-orang yang tidak sefrekuensi. Penjelasan orang-orang yang sefrekuensi itu pun hanya sekedar untuk membuka wawasan tentang kasih Allah itu. Bahwa penjelasan yang sefrekuensi tentang karya sastra yang sejati itu hanya sekedar membuka wawasan tentang karya sastra yang ditulis oleh Maurice Blanchot. Dan ini bersifat tidak tentu. Di sini tidak pernah mungkin menggali kembali semua makna dan arti dari suatu naskah sastra. Tidak mungkin kita mengetahui kasih Allah yang sejati dengan secara sempurna, 100% seperti Allah apa adanya, seperti Allah maui, seperti kemauan Allah sendiri. Tidak mungkin, kita hanya sekedar melihat dan merasakan itu memang adalah sifat-sifat Allah yang penuh kasih, sempurna, keadilan, dan kebenarannya adalah tidak pernah salah. Itu hanya untuk membuka, tetapi sifat yang sesungguhnya itu kita sangat jauh pemahaman terhadap kasih penyertaan Allah itu. Dan
di sini seperti dikemukakan oleh Stefan Todorov merupakan kelanjutan romantisisme, mungkin merupakan masalah pokok dalam hubungannya dengan upaya memahami oeuvre Blanchot. Nah, di sini ada pemikiran merupakan kelanjutan romantisisme yang mungkin merupakan masalah pokok. Romantisisme, orang sering romantis, orang sering mendayu-dayu, orang sering berlebih-lebihan, orang sering merasakan sebagai seorang yang pemikir, orang yang betul-betul dia merasakan merasakan kedalaman pemikiran yang romantis, yang seorang yang betul-betul mendayu-dayu, yang betul merenungkan, yang betul menghayati, dan betul menjiwai tentang karya-karya sastra. Dan di sini kita paralelkan dengan karya-karya Allah, orang yang sering begitu romantis melihat semuanya dengan jiwa dan perasaannya tentang Allah dan karya kesempurnaan kasih-Nya yang baik dan benar, itu sering tidak bisa sempurna, dan itu adalah masalah pokok terhadap pemahaman kita terhadap kasih Allah yang sempurna, yang adil, yang mulia, yang benar, sekaligus yang kasih, yang sayang, yang cinta, sekaligus dengan keadilannya. Seperti dua sisi mata uang itu. Semuanya adalah masalah pokok bagi kita untuk memahami secara sempurna. Tidak mungkin kita bisa melakukannya, namun itu adalah upaya kita untuk terus dapat memahami. Seperti halnya kehadiran suatu karya sejati yang berbicara utama adalah karya itu sendiri, yaitu karya sejati itu sendiri. Bukan pendapat, bukan pikiran lain, bukan sejarah penulisan dan lain sebagainya, bukan biografi, tetapi karya itu sendiri. Demikian juga tentang Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sekaligus yang Maha Sempurna, yang adil, yang kudus, yang tidak pernah melakukan suatu kekejian dan kekejaman. Walaupun ternyata berbeda banyak pemikiran, tetap yang utama adalah bagaimana Allah menyatakan itu sendiri dan merupakan karyanya sendiri, adalah Allah yang Maha Tahu tentang hal itu. Dan kita mencoba untuk terus merenungkan firman-Nya, merenungkan kesejatiannya, merenungkan kesejatiannya seperti merenungkan kesejatian sastra yang sejati, seperti kesejatian kehidupan Allah yang sejati. Terus merenungkan firman-Nya siang dan malam.